Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pitra Romadoni Nasution, SMH. Saya pada hari ini kedatangan Saudara Aep. Di tanggal 27 Agustus itu, di malam kejadian itu, Dede itu bersama saya, Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada, Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri, Pak. Apa yang saya tahu, saya ucapkan di situ, Pak. Oke. Ini saya dengar informasinya katanya tanggal 31 Agustus itu bahwasanya tidak ketemu dengan Rudiana. Benar nggak itu? Tidak benar, Pak. Jadi tanggal 31 Agustus itu Aep sama Dede ada ya? Ada, Pak. Ada. Di mana Aep dan Dede pada tanggal 27 Agustus? 31 Agustus. 31 Agustus itu saya di Polres, Pak. Ya, gitu. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ, Pak, oleh penyidik. Selamat siang kawan-kawan. Ini berita yang sangat menarik kawan-kawan. Antara Aep dan Dede. Ini negeri Indonesia hancur seketika kalau ini tidak dapat dikuatkan dan kalau ini tidak dapat ditelusuri kebenaran kasus ini. Apa yang telah disampaikan Aep bahwa si Dede itu bersama-sama dengan dia pada tanggal 27 Agustus 2016 itu. Dan bertolak dengan apa yang telah disampaikan oleh Dede. Artinya apa? Bahwa kasus ini, jika tidak ada sesuatu pernyataan seseorang yang benar menguatkan keberadaan berdua pada saat itu, maka kasus itu mempertahankan pembelaan diri masing-masing. Salah satunya cara adalah Saka Tatal dijadikan sebagai justice kolaborator. Karena kita telah menilai bahwa Saka Tatal itu adalah bukan pelaku. Adalah apa yang disampaikan oleh Saka Tatal yang akhir-akhir ini bahwa keterangan saksi Aep dan Dede itu merupakan keterangan bohong. Artinya kedua-duanya nanti harus dapat dijerat hukuman yang berlaku sesuai dengan saksi dusta atau saksi palsu yang menyampaikan kesaksian di bawah sumpah. Tidak dapat dipertimbangkan lagi, itu harus dapat dilakukan penerapan hukum kepada keduanya. Teman-teman seluruh Indonesia, yang disampaikan oleh Aep bersama podcastnya si Pitra Romadani, berdasarkan pertanyaan Pitra Romadani tentang keberadaan mereka, tentang kebersamaan mereka pada tanggal 27 itu. Si Aep mengatakan bahwa dia bersama-sama dengan Dede pada saat itu. Si Dede mengatakan juga tidak bersama-sama. Sedangkan kalau kita memperbandingkan kawan-kawan, Dede ini pernah mengakui sebelumnya. Dan atas dasar Dede ini, sehingga putusan pengadilan banyak terpidana dari kasus itu. Karena pada saat itu mereka melihat katanya, karena keterangan sebelumnya si Dede itu, mereka bersama-sama dengan Aep melihat adanya kejar-kejaran pada saat itu, adanya pelemparan pada saat itu. Lalu apa yang teman-teman yang terjadi saat ini? Si Dede mencabut keterangannya itu. Artinya dengan sesungguhnya Dede ini sudah menjadi saksi palsu. Mau tidak mau itu. Karena apapun dalilnya, karena putusan pengadilan telah putus dan ada korban terpidana dari keterangan mereka itu. Tanda kutip si Dede ini harus tetap dijerat pidana. Lalu bagaimana dengan Aep? Apa yang telah disampaikan Aep tadi mengatakan bahwa bersama-sama dengan Dede pada tanggal 27 Agustus, kemudian berdasarkan pertanyaan Pitra yang mengatakan benar tidak bertemunya Aibtu Rudiana pada tanggal 31, si Aep mengatakan bahwa mereka ada pada saat tanggal 31 itu ada di Polres. Artinya kalau ini benar, berarti Polres punya data dong. Dan juga harus Aep membuktikan pernyataan ini agar kebenaran kasus ini dapat diungkapkan dengan sebenar-benarnya. Si Aep mengatakan dia ada di Polres pada saat itu tanggal 31 Agustus. Berarti Polres punya data dong. Polres punya data terkait keberadaan si Aep pada saat itu. Dan harusnya Polres dapat membuka data itu kepada kita ataupun kepada pihak-pihak agar kebenaran kasus ini, apakah semua dalilnya Aep juga benar dinyatakan sah atau tidak, harusnya secara bukti petunjuk, salah satunya adalah Polres itu harus mengeluarkan suatu data pada saat 31 itu, karena keberadaan Aep ada di Polres untuk
memberikan keterangan pada saat itu. Karena tidak mungkin Polres tidak mempunyai data. Kemudian teman-teman, terkait dengan Dede yang mencabut pernyataannya, apa yang telah disampaikan oleh AF bahwa si Dede ini pun pernah dipanggil oleh pihak Polda, namun dilakukan pemeriksaan di Polres Karawang. Artinya lagi bahwa berdasarkan yang paling disampaikan AF, keterangan Dede ini sudah 2 kali dijadikan ataupun sudah 2 kali diperiksa. Keterangan berdasarkan BAP lalu keterangannya di Polres Karawang sama dengan keterangan di BAP, itu berdasarkan apa yang disampaikan AF. Artinya benar-benar itu jelas keterangan AF itu sah secara hukum. Jika sekarang Dede telah mencabut keterangannya itu masalah belakang. Tetapi kebenaran hukum menjadi petunjuk apakah benar itu atau tidak. Yang dinyatakan AF bahwa si Dede ini pernah dipanggil di Polres Karawang. Oleh karena itu Polres Karawang lagi harus bersuara. Ini loh keterangan Dede pada saat itu. Karena sama dengan keterangannya yang di BAP. Oleh karena itu harus Polres Karawang memberikan klarifikasi terkait pernyataan si AF ini yang bahwa si Dede ini pernah dipanggil ataupun diperiksa di Polres Karawang. Kebenaran kasus ini yang disampaikan oleh si AF bahwa perubahan keterangan si Dede ini setelah pertemuannya dengan Kang Deddy Mulyadi. Dia berasumsi bahwa ada sesuatu. Oleh karena itu, jika nanti AF dapat membuktikan sebuah pernyataannya berdasarkan panggilan di Polres ataupun keberadaannya tanggal 31 bersama dengan Dede di Polres, kemudian pada saat Dede pernah diperiksa di Polres Karawang, maka kalau valid seperti itu, Polres kedua-duanya mengakui bahwa kebenaran pernyataan si AF merupakan hal yang benar, maka saya rasa yang lebih tepatnya, yang lebih jelasnya keterangan adalah keterangan AF. Karena kita jangan memelintir hukum. Karena saya menilai sampai saat ini DPO yang 3 orang belum ditangkap satupun. Terkait dengan peristiwa yang telah berlalu. Dan banyak juga pendapat-pendapat. Salah satu pendapat Bapak Otto Hasibuan, Susno, dan mungkin hal-hal orang lain yang mengatakan bahwa ketika DPO ini tidak dapat dijawab keberadaannya, maka hal itu benar-benar suatu peristiwa itu adalah merupakan peristiwa kecelakaan lalu lintas. Berarti belum ada kasus pembunuhan. Terkait apa yang telah disampaikan hal itu teman-teman. Dan banyak juga informasi yang kita gali bahwa berdasarkan keterangan-keterangan temannya si Vina yang 2 orang yang ditelusuri salah satu media yang datang di rumahnya, bahwa mereka pernah berkomunikasi pada saat kejadian itu lewat BBM. Dan setelah adanya kejadian kecelakaan lalu lintas yang lewat teleponan, mereka menelepon si teleponnya si Vina, yang lalu yang mengangkat siapa adalah si bapak-bapak yang mengatakan bahwa teman Anda telah mengalami kecelakaan tunggal. Oleh karena itu, berarti itu suatu petunjuk bahwa kecelakaan benar-benar ada saat itu. Oleh karena itu, bagaimana dengan pertimbangan hukum terpidana 7 orang dan termasuk Zaki Tatar? Hal ini, kebenaran hukum yang telah dijalani oleh beberapa terpidana, jika memang nanti suatu kenyataan bahwa itu adalah kecelakaan lalu lintas, negara harus bertanggung jawab atas risiko dan atas kerugian rehabilitas yang dialami oleh beberapa terpidana itu. Teman-teman seluruh rakyat Indonesia, ini kasus belum ada satupun yang merujuk pada kebenaran peristiwa. Dan juga belum ada pun satupun petunjuk keberadaan DPO. Dan juga bagaimana dengan keterangan-keterangan saksi yang selama ini kita kenal menjadi keterangan saksi Aib dan juga saksi Dede. Belum ada sebuah penemuan terhadap kedua-duanya siapakah yang benar dalam keterangan tersebut. Oleh karena itu, menurut saya, apabila si Aib ini dapat membuktikan keterangannya, keberadaannya di Polres, dan juga keberadaan pernah dipanggil si Dede di Polres Karawang, maka saya rasa kalau dapat dibuktikan oleh Aib, maka keterangannya itu dapat digunakan dan dapat dibenarkan. Sekian menurut saya, menurut pendapat teman-teman, silakan komen.